Loh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novarasi Barisman, NRP 0922040018 dari kelas TO 8A. Di sini saya akan menemukan progres tugas akhir saya yang berjudul implementasi sensor virtual disolved oksigen berbasis regresi linier pada sistem kontrol aerator tambah udang Panamim. Nah, di sini terdapat dua panel. Untuk panel yang pertama ada minimum system microcontroller SP32, ada voltmeter, relay SSR untuk mengaktifkan kuil A1 kontaktor, kipas untuk mendinginkan panel, MCB untuk pengaman, terminal blok, dan LCD I2C 20x4. Nah, di panel yang kedua ada tombol NO, NC untuk mode manual aerator, menghidupkan aerator, dan ada selector switch untuk mode auto dan mode manual. Di sini juga terdapat kontaktor untuk beban berat. Koil A1 dan koil A1 dari kontaktor ini terhubung dengan output dari SSR. Di sini juga ada terminal blok. Oke. Langsung saja, di sini saya akan menemukan untuk nilai DO. Jadi ketika nilai DO di suhu udara normal itu nilainya sekitar 6,8 mg per liter. Dibuktikan dengan alat ukur DO. Di sini 6,75 mg per liter. Ketika dimasukkan ke dalam air, ini air PDAM. Jika nanti DO di bawah 4, maka aerator dan beban lampu ini akan nyala sebagai aerator, beban pengganti aerator, karena aeratornya ada dua. Jadi ketika nilai DO dimasukkan ke dalam air kan tidak ada udara, nilainya rendah di bawah 4, 3,2. Buktikan dengan alat ukur 3,29. Nah, oke. Jika nilai DO di bawah 3, otomatis aerator nyala. Ini masih di mode off, jadi harus di mode auto biar bisa nyala. Oke, off. Nah, dan juga aerator bisa dikontrol secara manual lewat push button. Ketika di tombol manual lewat push button. Tujuannya ketika pembacaan nilai DO tidak sesuai kondisi tambak, maka aerator bisa dikontrol secara manual untuk menghindari udang kekurangan oksigen. Oke. Di sini saya akan mencoba melanjutkan untuk sensor TDS. Di sini nilainya masih di angka 0 sampai 3 ppm karena sensornya masih belum saya masukkan ke dalam air. Oke. Di sini saya akan masukkan ke cairan air PDAM. Untuk modul dari sensor ini ada modul TDS, PA, dan DO. Yang masukkan air, validasi dengan alat ukur. Di alat ukur tertera 151 ppm. Di sini tertera 154 ppm. Jadi valid ya. Ini 156, di sini 152 ppm. Oke. Sekarang coba di larutan dengan kadar ppm tinggi. Di sini terlihat bahwasanya larutan ini terdeteksi 819 ppm. Di sensor TDS masih jalan untuk nilainya. Nah, ketika nilai TDS nanti melewati ambang batas, maka buzzer akan hidup. Jadi ketika TDS naik ke angka tinggi, maka buzzer akan nyala sebagai indikator.
TDS di sensor terdeteksi di angka 882 ppm, di alat ukur 821 ppm. Oke. Selanjutnya di pH di cairan buffer 6,8, di alat ukur terdeteksi 6,7. Nah, di sensor terdeteksi 6,94. Jadi selanjutnya di sini saya akan melakukan percobaan untuk sensor suhu. Di sini sensor suhu mendeteksi nilai suhu 30,3 derajat Celcius. Di alat ukur terdeteksi 30,9 derajat Celcius ketika di air biasa. Ketika dimasukkan ke dalam air hangat, alat ukur terdeteksi 3,84 derajat Celcius dan sensor terdeteksi 3,87 derajat Celcius. Oke. Oke. Jadi sekian presentasi progres tugas akhir saya untuk pembacaan nilai sensor suhu, pH, TDS, DO sudah bisa terbaca dan sudah bisa divalidasi oleh alat ukur masing-masing sensor. Tapi pembacaan masih ada perbedaan persentase error. Dan untuk kontrol aerator juga bisa mode auto dan mode manual, dan juga ada off sebagai tombol emergency untuk menjaga gudang tetap aman di tambak. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.